gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya kalian. Semoga yang sakit lekas sembuh, yang sehat jangan sakit gitu ya. Terus jaga kesehatan kalian. Karena sekarang tuh lagi musim hujan. Dan juga dingin hawanya. Maka sebelum mulai nih, aku mau nyaranin buat kalian siapin makanan dulu, camilan, minuman, terus siapin Posisi ternyaman kalian. Mau berbaring, mau duduk. nyaman kalian. Kalau nyaman sama dia boleh nggak tuh kak? Tahu pasal belum punya ya. Nah, sebelum kita belum ngasih tahu nih kan nama podcast kita tuh Raja Podcast kan, podcast Raja. Raja dari makna ini tuh bukan sekedar ratu dan raja. Dan one queen kan? Iya, bukan king. Tapi ada makna tersendiri. Apa tuh kak? Sih. Podcast Raja. Raja adalah radio remaja. Segmen kali ini kita bakal ngebahas gimana cara ngelola uang ala Gen Z gitu di era-era FOMO-FOMOan gitu ya. Makanya kita undang narasumber yang sekiranya mereka tuh ngerti cara ngelola dan mereka tuh bisa terbilang sukses di umur saat ini gitu, di Gen-Z kayak kita gini. Sebelum kita masuk ke acara kali ini, alangkah baiknya ada pepatah berbunyi tak kenal maka sayang, kalau udah kenal maka harus disayang. makanya perkenalkan, aku Yaya. Dan aku Evan sebagai host kali ini. Kita bakalan mengundang narasumber yang dari dunia lain. Seru banget. Siapa tuh kak? Ini ada ritualnya guys. Kita bakalan jadi ritualnya tuh kita harus kayak gini-gini dulu. 1, 2, kalau udah ketiga kita gini ya. Oke, Kita Kak. bicara nih. Ayo, teman-teman ikut ya. Oke kak. Siap. Ayo. Ayo, mulai ya. 1, 2, 3. Agak lain ya, soalnya kita tuh ngundangnya dari dunia lain, ini tamu VIP. Serem. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Coba berarti kita perkenalan dulu nggak sih? Betul banget tuh, agak lebih akrab ya teman-teman kalian. Boleh. Kalau pengenalan nama aku Ananda Eva. Di sini aku sebagai narasumber nih. Aku seorang pelajar yang dulunya tuh bisa dibilang boros banget ya kan. Tapi setelah mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan membaca nih tentang literasi keuangan, aku jadi sadar gimana caranya untuk menghemat pemasukan aku. Iya, benar. Jadi nama saya itu Iqbal Fazil Leonta, biasanya panggil Iqbal. Saya sama seperti Anun, yang mana tuh kita tuh pas di masa remaja kan banyak banget ya pengeluaran gitu. Nah, jadi saya tuh kayak ngebaca-baca artikel atau ngebaca-baca tuh bagaimana sih cara mengelola uang yang benar gitu. Nah, jadi saya sama Anunnya itu kayak membuat sebuah komunitas gitu. Yang mana tuh bertujuan tuh ingin sukses bareng-bareng lah, bisa dibilang lah. Gitu. Keren banget kak. Teman-teman. Keren banget narasumbernya, oh my god. Tahu nggak teman-teman? Dengar-dengar ya, mereka ini adalah CEO. Wih, keren banget. Emang vibe CEO-nya kelihatan banget sih. Iya sih, Perintis. bener. Kita bakal sapa-sapa dulu ya teman-temannya. Oke. Oke. Ntar, 1, 2, 3. Hai. Oke, begitu cukup ya. Jadi nih di remaja kita di Gen Z ini tuh kan banyak nih keluhannya gitu ya tentang mengelola uang yang benar tuh gimana. Apalagi si Evan yang boros banget, dia tuh terkenal paling boros. Iya nih. Belakangan ini aku lebih boros banget tau nggak?
Soalnya apa? Dompet aku aja isinya kosong, cuma ada SNK doang. Miris banget. Miris banget nih. Bagus banget ya. Jadi si Evan ini tuh kalau udah ke kantin bisa ngabisin uang banyak banget, dia bisa beli semuanya yang ada di kantin. Kayak aduh, bingung deh. Ini gimana sih ya? Aku dengar-dengar kalian itu tuh bisa ngelola uang dari yang malah kalian bisa dari yang uang 10.000 bisa jadi 100.000 gitu. Itu hebat banget sih. Yang lipat ganda kan itu Iya. Bukan betul sih kan? Keren banget. tapi sebelum kita masuk tadi aku mau nanya nih ke Kak Evan, biasanya pemasukannya itu per hari, per minggu atau per bulan nih? Kebetulan kalau aku per minggu kak. Per minggu. Nah, kira-kira tuh berapa sih nominal yang kamu dapat selama Dalam 1 minggu itu aku dikasih duit 100.000. 100.000? Itu bisa dibilang gede loh nominalnya loh. Iya lumayan gede. Tapi dalam waktu 5 hari aja aku sudah habis duitnya. Top up game. Kayak apa? Pasti dipakai buat yang sebenarnya tuh terlalu dibutuhin loh sama kamu loh kan. Sebenarnya tuh dalam seminggu itu tuh bisa kan ya kayak disisihkan ya dibagi ke beberapa bagian gitu. Kayak misalnya dari berbagai apa ya, dari berbagai bidang nih misalnya kamu mengisikan sebagian buat kebutuhan pokok 50% lah ya, kan 50.000. Nah jadi kamu tuh bagi-bagi dulu nih, dan 100.000 itu kamu pengen bagi-baginya ke kebutuhan pokok, jajan kamu sama buat kegiatan. Nah jadi dari 100.000 ini tuh kamu kalau udah bagi nih semuanya, nah itu kan ada sisa. Itu sisanya itu tergantung dari kamu pengen dipakai buat apa, pengen diinvestasi atau ditabung ya, benar nggak sih Kak? Betul banget, Ustaz. Coba nih kak, tips and triknya. Semisal seminggu aku punya duit 100.000. Iya. Tolong cara menabung dengan duit itu gimana sih kak? Gimana ya? Jadi kayak misalnya nih, kayak Evan tuh punya uang 100.000 per minggu, tapi ada kayak ada komplak, terus habis itu ada buat bayar ekskul, bayar kas, itu gimana sih caranya? Kan susah banget tuh. Gimana kan ya cara mananya ya? Itu kan kita sebagai pelajar, pemasukan kita kan nggak terlalu banyak nih. Iya. Tapi pengeluaran kita bisa membengkak gara-gara berkom itu kan. Iya. Apa yang harus pertama kita menentukan skala prioritas. Ada skala prioritas yang namanya kebutuhan dan keinginan nih Kak. Kebutuhan itu kan merupakan hal yang primer atau harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi itu bakalan berdampak secara langsung atau secara signifikan terhadap kehidupan kita. Betul banget gitu kak. Betul itu. Terus yang kedua adalah keinginan. Keinginan itu tidak harus dipenuhi semuanya Kak. Karena kan ada keinginan yang kira-kira kayak cuman impulsif doang nih Kak, kita lapar mata lihat ada lucu, lihat konten-konten makanan yang sendiri kita nggak suka, nggak terlalu suka makanan itu, tapi Iya kita kan sedang viral kayak. Iya. jadi kita pengen nyoba. Tapi emang rata-rata gadget emang kayak gitu ya Kak. Melihat barang sedikit aja langsung wah pengen beli nih. Benar banget. Selagi ada duitnya mah ya udahlah comot aja daripada kapan lagi kan kita bisa dapat barang itu gitu. Udah kegiatan tren gitu ya. Takut yang dimana tuh orang itu punya nih, masa nggak punya sih? Selagi ada duit ambil aja lah. FOMO ya. Iya, FOMO bisa dibilang. Jujur aku termasuk bagian FOMO itu nih. Jadi kalau misalnya ngeliat nih, kalian pernah nggak sih lagi nge-scroll terus ngeliat ada barang yang lucu banget, baik gemes-gemes nih, kayak patung ini nih lucu banget, parah nih kalian kalau ngomong lihat, lucu banget. Pokoknya kayak, oh my god, Ada tapi kayak gemes banget kan. Gemes ya. unik banget. Nah, itu tuh kayak gak bisa gitu, gak bisa nahan rasa buat mau beli. Pokoknya mau beli dulu, apalagi barang ini aku beli pas lagi murah-murahnya. Itu kayak yang tadinya harganya 100.000 nih, jadi 80.000. Walaupun itu beda tipis, tapi sih ada diskon. Kapan lagi gitu? Kalian pernah nggak sih ngalamin kayak langsung beli aja lah gitu? Kalau misalnya nggak pernah, gimana sih tipsnya? Kalau pernah gitu? Gimana sih Kak? Kan sesama cewek nih Kak. Coba gimana sih Kak? Oke, jadi kan barang-barang lucu aku sebenarnya juga kayak nggak bisa nahan tapi pengen nahan dia dong. Iya. Caranya itu kalau aku pakai aplikasi tracking expense atau pengeluaran kita tiap
bulan atau kalau rajin nih tiap minggu kita catat nih, bisa di aplikasi atau kalau misalnya nggak mau menggunakan banyak penyimpanan di HP, kita bisa pakai Microsoft Excel. Dan kita harus rajin perharinya itu keluarnya di apa aja. Tapi kalau misalnya dicatat aja gitu di buku itu nggak masalah juga kan ya? Nggak masalah, itu nggak apa-apa. Oh ternyata gitu. Oh, berarti kita tuh harus bisa nabung lah ya. Betul. Bisa nabung gitu. Ini ada nggak sih cara nabung yang efektif menurut kalian? Soalnya kalau misalnya ngeliatin dari sekarang ya, Iya, zaman ke zaman nggak ya? takutnya kalau misalnya kita nabung di biasa gitu, takut antara kita yang ngambil, anggota keluarga yang ngambil, atau tuyul yang ngambil gitu. Jadi kan kayak agak takut ya. Apalagi kalau misalnya ngeliat barang-barang lucu yang kayak promo gitu, aku tuh kayak langsung dihancurin gitu Langsung tabungannya. cepat dia Sama Jadi, kan, sama. gimana sih cara nabung efektif? Kayak gimana tuh kak? Kalau cara membeli efektifnya sih, kalau misalnya kita melihat keadaan kita sekarang, apalagi generasi muda ya, pengennya tuh pemasukan itu bukan menjadi pengeluaran, itu jadi pemasukan lagi. Iya. Itu kita bisa lakuin pakai investasi. Karena sekarang kebanyakan menurut data yang aku baca-baca nih di website dan artikel-artikel gitu, generasi muda itu dia cenderung suka ke bursa saham yang high risk dan high return gitu. Jadi walaupun risikonya tinggi, selama dia mendapatkan pemasukan yang banyak, dia nggak masalah menambah 3 karena mereka mikirnya permintaan aku kan banyak nih, jadi harus secara singkat mendapatkan pemasukan. Terus sebenarnya kalau investasi kalau yang tinggi resiko itu kan sebenarnya kak itu kan juga nggak baik kayak ya. Kenapa rata-rata Gen Z itu ngambil ngambil investasi di mana tuh tinggi resiko, tapi banyak loh yang saranin kayak kita mainin tuh yang nggak terlalu tinggi lah resikonya gitu, tapi uangnya tetap berjalan walaupun pendapatannya nggak terlalu Itu berkaitan dengan literasi keuangan ya. Iya. Kalau dibandingin sama negara-negara di Asia Tenggara yang lain, generasi Z di Indonesia itu literasi keuangannya cukup rendah loh kak. Itu cuma kayak sekitar 44 sampai 60% doang gitu kan. 60% itu jarang banget. Apalagi aku juga pernah baca sebuah artikel di mana katanya tuh kalau bahwa Gen Z ini tuh mendominasi dalam setiap generasi yang ada di Indonesia. Contoh, di dalam generasi kita ini tuh pengeluarannya itu sebesar 27%. Iya. Dalam di BPS di tahun 2023. Nah, jadi kalau saya lihat tuh di dalam gen milenial itu cuma sebesar 25%. Nah, yang bikin saya kaget itu adalah di mana tuh gen setelah kita, gen alpha. Gen alpha ini kan yang dimana tuh pengeluarannya lebih gede dong daripada kita, apalagi dia sudah berkutat sama teknologi ya kayak Biar lebih maju lah ya teknologinya. lebih maju kan. Tapi kenapa ya kalau kita tuh Gen Z itu kita sebagai Gen Z itu pengeluarannya lebih gede gitu, padahal ya sama-sama gitu, apalagi dia lebih tinggi, lebih maju gitu di era yang serba digital gitu kan ya. Nah itu yang saya baca. Apa kalian berdua pernah nggak sih kalau ngerasain kayak misalnya kalau kalian ingin membeli sesuatu tapi kalian mikir-mikir dulu gitu, apakah kalian pernah berpikir kayak gitu atau emang langsung comot aja? Ya kalau misalnya aku kalau barangnya lucu terus harganya di bawah 100.000, apa sih? Ya. Lebih baik menyesal membeli daripada tidak membeli. Nabung dong kan, nabung. Terus. Dengan impulsif harus Iya. dihindari dan dikurang-kurangin banget nih kak. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nah iya itu. Penting banget nih kak menghindari yang namanya overconsumption atau konsumsi berlebih. Soalnya kita butuhnya cuma satu, tapi kita butuhnya 10. Kita mikir, oh bulan ini nanti. Padahal bisa jadi di bulan depan kita udah gak butuh barang itu lagi. Kita harus banget dihindari gitu. Iya. Siapa tahu masuk pengeluaran yang kita keluarkan untuk barang itu bisa kita gunakan untuk hal-hal lain, itu bisa kita tabung gitu. Bener tuh yang pengen kalian kangen gitu. Oke. Tapi
nih Kak ya, kalau kita tabung terus, tuh duit disimpan terus tuh Kak. Nah, kalau disimpan terus tuh gimana cara keluarnya Kak duitnya? Ya, tergantung dari kamunya nih. Kalau misalnya kalau kakak ini kayak nabungnya nabung yang sering kita lakuin lah kayak di botol gitu kan ya. Nah itu sebenarnya tuh kita mikir dulu nih dalam tabungan itu kita bagi dulu. Wah kebutuhan aku lumayan banyak. Cuman kebutuhan yang dimana tuh yang benar-benar dibutuhin banget gitu. Iya pokok lah bisa dibilang lah. Jadi kita bagi dulu nih kita mau dengan uang tabungan ini kita mau pakai buat apa. Tapi dengan uang tabungan ini rata-rata kan biasanya kalau anak-anak kayak kita lah ya kan ya kita pengennya wah uang segini cukup nih contoh kayak misalnya uang kita udah kumpul 2 juta lah 2 juta ini 2 juta nah wah ada HP 2 juta nah kan kalau gitu kalau kita beli kan langsung habis dong duitnya ya kan biasanya kan kalau gitu harusnya tuh diinvestasi dulu gitu diinvestasi kalau memangnya pengen uangnya terus berjalan tuh yang diutamain sih investasi dulu tapi kalau yang buat kayak kita di usia remaja itu lebih bagus itu tuh milih yang dimana tuh rendah resikonya tapi uangnya itu terus berjalan itu. Penasaran banget nih, gimana sih caranya investasi buat memulai kayak kita gitu? Kayak bingung gitu ya. Kalau misalnya lihat investasi sama saham tuh sama nggak sih? Beda. Kita investasi itu kegiatannya, kalau saham itu adalah kayak cek yang akan kita investasikan gitu. Oh beda kan Kak ya? Beda. Jadi menurut kalian, kalau misalnya caranya investasi buat kita memulai itu gimana? Kalau buat pemilihan sekarang udah coba dari kamu kecil aja dari apa namanya modal yang kecil dulu aja biar kalau misalnya dia rate-nya turun kamu nggak bakalan Iya, kaget lah ya. Soalnya kan kalau kita biasanya kalau udah turun sedikit, aduh, udah turun nih. Aku nggak mau uang aku yang udah aku investasi hilang begitu aja atau berkurang drastis banget gitu. Aja sebenarnya tuh jangan banget sebenarnya gitu. Jadi sarannya ya. Nah kalau itu buat sukses, buat kalian sukses kayak sekarang gini nih, itu apa sih usaha yang udah kalian lakuin? Sebenarnya kalau kita berdua sih dalam satu komunitas itu sebenarnya tuh kalau yang awal-awal kita merintis berdua nih ya, kita tuh pertama tuh ngebuka jasa joki nih Kak. Jasa jokinya tuh jasa joki tugas. Kita tuh kalau nggak salah untuk pas awal-awal bikin tuh cuma orang-orang terdekat kan kayak. itu lah cuma kayak sudah 4 orang terus berdua doang. Oke nih Kak ya, kalau tadi kita sudah berdekatan setengah. Ya. Oke, karena kakak sudah capek nih, mungkin sudah berbusa kayak nih. Iya. Iya Jadi sih. kita break dulu, kita minum dulu aja. Iya. Lumayan. Aduh. Disiapin banget ya Iya. rasa aduh nggak Iya, enak enak banget nih. Oke teman-teman, kita break dulu ya. Kita main dulu nih. Sampai jumpa lagi. Masa sampai jumpa? Siap. Kirain ini ada masakan guys. Aduh. Aduh. Makasih ya Mas ya. terus Ya, makasih Mas. Aduh, Iya. makasih banget ngerepotin banget nih jadinya nih. Aduh. Yang hostnya nggak dikasih ya. Nggak usah. Nggak usah nih. Ayo dong masak. Kita di sini ada masaknya guys. Iya. Duduk. Jadi dari joki tugas kalian ini apa sih achievement yang udah kalian dapat dari si joki tugas ini? Gimana tuh Kak? Kita tuh selama kita ngerjain joki tugas kita dapat apa sih ya? ini kita banyak ya banyak kayak soft skill yang terdevelop gitu pas Iya. kita Contohnya kayak gimana sih buat diri kita dulu nih? contohnya tuh kayak kita bisa memanage waktu terus mengelola keuangan dengan baik kayak lebih baik seenggaknya daripada teman-teman sekitar Itu kalau buat misalnya nih Kak, kita kan udah sama lah ya udah lumayan lama gitu kan ya. Nah itu tuh achievement itu kan dari soft skill atau bisa dibilang itu dari diri sendiri kan ya. Nah kalau misalnya kalau dari duit nih kita tuh udah dapat apa sih selama kita joki bareng tuh sebenarnya? kalau ada investasi jadi kalau bisa sih kayak dari jalur dari makalah gitu guys Makalah itu kan ribet banget tau lah ya kayak Kalian kalau dari makalah-makalah gitu dapat berapa nih kita? Kisaran harganya? misalnya harganya kalau makalah bisa tapi Ya. kita nggak bikin yang halaman terlalu banyak sih jadi kayak
Dia doang kan kak? Iya, benar. Ini doang. Paling banyak mungkin kayak 20-an halaman itu. Itu kita range-nya dari harga 20.000 sampai 50.000 kalau misalnya data yang kita cari itu sulit atau bahkan mereka minta alih bahasa dari Indonesia ke Inggris. Nah, iya. Tapi kalian kan pakai AI kan? Enggak dong. Jangan dong. Ngomong-ngomong nih kak, kalian kan bisa joki tugas nih. Saya ingin menanyakan, kalian tuh joki tugas tuh berapa orang sih pelanggannya? Sebenarnya kalau dalam satu tim kita ini ini aja cuma 3 tugas doang ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi per hari 3 tugas. Iya. Iya, 3 tugas doang. Tugas 3 orang gitu kan. Itu tugasnya sama pada beda-beda kan? Sebenarnya sih tergantung dari customernya nggak sih kak, pengen apa. Sebenarnya tuh kita berdua tuh nggak cuma ngurusin makalah doang kan ya kayak. Kita tuh juga bisa ngerjain tugas-tugas lain gitu. Cuman dan tugas-tugas lain yang bisa dibilang tuh apa tadi yang muda tuh sebenarnya tuh masih di bawah kisaran 10.000 lah ya kak ya. Betul banget. Kayak nyari sumber-sumber yang membantu gitu buat tugas-tugas mereka. Ya apalagi tau lah ya anak-anak sekolahan. Kalau udah ngeliat tugas banyak, aduh males banget gitu kan ya. Apalagi udah dikasih guru hari ini dapat tugas ini, nah besok dapat tugas lagi. Nah dia mau fokus sama tugas yang besok. Dia tuh nggak mau ngerjain tugas yang hari itu yang dikasih sama guru. Nah jadi dia tuh bisa minta tolong ke kita buat ngerjain tugas itu. Cuma kita tuh kalau pengen membuka jasa job itu kita tanya dulu kita mau ngerjain bagian mananya aja, seberapa banyak gitu kan ya kayak segitu. Nih ya, kalian tuh ada pesan nggak buat orang-orang yang sering joki tugas? Pesannya sih. Coba tolong bisa ke kamera ya kayak. Iya. Ya kalau pada pendengar udah. Aduh. Pesannya sih baru jangan sering jadi tugas ya guys. Karena dengan kalian diberi tugas dan mengerjakan tugas itu siapa tahu bisa berguna buat masa depan kalian. Betul banget. Tapi terima kasih ya udah joki kalau kita dapat masukan yang lumayan daripada mau jajan. Iya. Cair. Cuman kalau buat yang kalian, kalau misalnya memang ada tugas, coba kalian usaha sendiri dulu gitu kan ya. Tuh, salah satu. Kalau memangnya nggak bisa baru. Cuman kalau memangnya sudah dikerjain, kalian tuh harus belajar dulu nih apa yang udah ada di isinya supaya kalian tuh bisa lebih paham sama apa yang isi yang kita sampaikan gitu yang kita kerjain itu. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, adakah hal-hal yang penting kita harus tabung dan disediakan uang? Jangan FOMO. Jadi orang tes. Iya, agar dompet kalian tidak seperti host ini. Host Sama. Kosong. Ada lalu keluar kali ya. Iya nih. Oh iya. Jadi di sini tuh kita juga ada permainan. Gimana kalau misalnya kan kita ada kamera biar editor yang edit ya. Sesuka imajinasi kalian, oke? Oke. Dari aku. Kalau editor editin jadi permainan tuh kayak tolong editor editin. Kalau misalnya di belakang upload tuh nanti bakal ada naga keluar. Terus abis itu dia menyemburkan api. Tolong editin. Requestnya banyak banget boy. Repot. Kodamin. Iya. Ya, gimana dong? Udah mampu berdengar. Tolong editin dong. Nah, ini editor tolong bantu ya. Udah mampu kurang duit. Aduh. Ini banget ya. Aduh, yang kurang lebih semoga nanti kedepannya bisa lebih pinter lah dalam Amin. tulis saya. Amin. Siap kak. Oke. Oke kak, terima kasih sudah datang jauh-jauh ya kak. Iya nggak apa-apa, nggak Untuk apa-apa. podcast kali ini. Aduh, seru banget. Memang durasinya memang agak kurang panjang ya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalian adalah narasumber yang seru sih menurut aku kalian komunikasi. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah ya. Kita juga jadi banyak belajar lah di sini lah ya. Walaupun kita emang yang nggak tahu lah pandangan kalian terhadap kami itu kayak gimana. Cuma kami sangat bersyukur lah dapat kesini supaya berbagi pengalaman, supaya gimana tuh kalian tuh juga bisa merasakan apa yang kita laluin gitu. Oke, terima kasih untuk para penonton yang telah mendengarkan pada podcast kali ini dari
awal sampai akhir. Sekian dari kami, Saya Evan, dan saya Yaya. kami pamit undur diri. Dah.